Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani wa sallallahu wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أما بعد. Ayuhat talabah al-ahibba, alhamdulillah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa menghadiri majlis ilmu dalam rangka tafaqquh fid din, memperdalam lagi ilmu agama kita supaya kita bisa beramal sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan pemahaman para salafun salih, sehingga kita bisa mendapatkan karunia dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, akhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita, pembahasan dari kitab Syarah Hilyatul Ilmi yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dari pengarang kitab Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah. Kita sampai pada pembahasan kun ala jadatis salafis salih. Jadilah kalian seseorang yang mengikuti jejak para salafus salih yang sejati. Kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, kun salafiyan alal jadati. Jadilah wahai para penuntut ilmu seorang yang memiliki manhaj yang kuat, yang qaqah, ya, menjadi seorang pengikut salafus salih yang sejati. Tariqus salafis salih minas sahabati, itulah metode manhaj para salafus salih dari kalangan sahabat radhiyallahu anhu. Wa man ba'dahum mimman qafa atharahum fi jami'i abwabid din. Dan juga orang-orang yang setelah mereka, yang mereka selalu mengikuti athar, ya, perjalanan dari seluruh kunci-kunci agama Islam. Apa di antaranya? Minat tauhid wal ibadat wa nahwiha. Kita untuk terus mempelajari bagaimana para salaf dahulu mereka belajar tauhid dan juga mereka belajar ibadah. Mereka juga belajar muamalah. Mutamayyizan bil tizami athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu iltizam, berpegang teguh dengan athar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita mengamalkan agama ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga athar, mahwa athar. Athar itu artinya suatu jejak, ya. Perjalanan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan para ulama menjelaskan seringnya apa yang telah ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Wa tawdhifis sunani ala nafsika. Dan hendaknya engkau selalu mengikuti sunnah, menjadikan sunnah itu ada pada diri kalian, ya.
wa tarkil jidal wal mira'. Kemudian Syekh Bakar memberikan nasihat kepada kita, tinggalkanlah perdebatan. Ya. Jadi jauhilah bagi seorang penuntut ilmu perdebatan. Kalau kalian diajak untuk berdebat, maka tinggalkan. Tapi kalau kalian ini diajak untuk diskusi dalam masalah agama, masalah tauhid, masalah ibadah, muamalah, ya kalian sampaikan sesuai dengan kapasitas kalian masing-masing. Intinya kita tidak boleh untuk melakukan perdebatan. Wal khawdi fi ilmil kalam. Dan kita tidak boleh untuk mendalami tentang ilmu kalam. Ya, ilmu kalam itu ilmu yang mempelajari terkait tentang masalah filsafat. Ya, filsafat dalam tauhid, dalam agama. Wa ma yajlubul atham wa yasuddu 'anis syara'. Dan yang bisa menimbulkan perbuatan-perbuatan dosa serta menjauhkan daripada syariat Islam. Ya, ini yang harus kita paham. Ya, seorang penuntut ilmu, jadilah dia seorang pengikut para salaf yang sejati. Ya, dan untuk terus berpegang teguh dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan apa yang diikuti oleh para sahabatnya. Kemudian kita juga untuk mempelajari tauhid, ibadah, dan semisalnya. Serta kita diperintahkan untuk menjauhi perdebatan. Karena perdebatan ini akan mematikan hati. Ya. Hati kita ini akan mati, tidak akan menerima sebuah nasihat jika lisan kita ini digunakan untuk berdebat. Syekh Utsaimin rahimahullah ingin menjelaskan apa yang dimaksud oleh Syekh Bakar di sini dalam kitabnya Hilyah Thalabul Ilmi, hiasan bagi seorang penuntut ilmu. Hadhil wasiyatu min ahammi ma yajibu. Jadi wasiat ini adalah wasiat yang paling penting bagi seorang penuntut ilmu. Wa huwa an yakuna al-insanu ala tariqis salafis salih. Hendaknya seorang penuntut ilmu untuk mengikuti jejaknya para salafus salih. Apa yang dimaksud dengan salafus salih? As-salaf itu artinya orang yang terdahulu dari Nabi SAW dan juga para sahabatnya. Ya. Jadi wajib bagi kita untuk mengikuti manhaj, metode dalam beragama para salafus salih. Fi jami'i abwabiddin, dalam segala aspek, ya. Apa yang ada dalam agama. Baik dalam masalah akidah. Bagaimana akidahnya para salaf? Kita harus tahu. Ya. Ketika ditanya aina Allah? Di mana Allah? Apa jawabnya? Allah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ini akidahnya salaf. Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya. Allah laisa fi kulli makan. Allah tidak ada di segala tempat. Ya. Kalau Allah ada di segala tempat, berarti Allah itu lebih daripada satu. Tapi Allah Subhanahu wa taala ilmunya muhit fi kulli makan. Ilmunya Allah itu meliputi dari segala tempat yang ada. Gitu ya. Ini manhaj yang ditempuh oleh para salafus salih, bahwa Allah itu ada di atas arsy-Nya. Kemudian kewajiban yang harus dipenuhi bagi seorang penuntut ilmu, ya, dia untuk mempelajari perkara-perkara yang penting dalam urusan agama. Yang pertama adalah tauhid. Yang kedua adalah ibadah. Ibadah ini harus kita perbaiki. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah, tapi ibadah kita ini amburadul, acak-acakan, nggak jelas. Sholat aja itu yang kita masih sering melihat lengan ini nempel di lantai, ini jelas salah fatal.
Jangan sampai seorang penuntut ilmu tata cara wudhu, sholat itu nggak paham. Ya, wudhu ya cipaki-cipik gitu ya. Jadi keran dibuka, kemudian digabyur-gabyurkan gitu, seperti bebek gitu. Ini nggak benar, wudhu seperti nggak sah. Apalagi sampai mata kakinya masih kering, ini bahaya. Ya, begitu juga dalam sholat. Ya, sholat harus dipelajari dari takbiratul ihram sampai salam. Ya, karena kita melihat ada beberapa ya para talib ya santri ketika sholat dia lisannya tidak menggerakkan Allahu Akbar diam, bacanya di batin. Ini kata Syekh Masyhur ya dalam kitabnya Akhtaul Musallin ya. Jadi kesalahan-kesalahan orang yang sholat lisannya itu tidak digerakkan, bighairi tahrik. Ini kesalahan dalam sholat. Jadi kalau kita sholat baca Al-Fatihah digerakkan lisannya, Alhamdulillahirabbil alamin digerakkan, bukan dibatin. Tahu-tahu langsung ruku, tahu-tahu langsung salam ya. Maka ini salah. Jadi kalian harus belajar. Jangan sampai seorang penuntut ilmu sholat aja nggak benar. Begitu juga ketika sujud nggak boleh. Lengan ini nempel di lantai gitu ya. Apalagi ditempelkan ke perut dua-duanya untuk para wanita, akhwatnya. Ini nggak ada ajarannya dari Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya. Jadi Nabi SAW ketika salat, beliau lengannya itu dinaikkan, tidak nempel di lantai. Ini wajib dipelajari bagi seorang talib. Ya. Dalam masalah tauhid, dalam masalah ibadah, dan juga dalam muamalah. Ya, muamalah jual beli. Ya. Pasti suatu saat kalian akan melakukan transaksi jual beli. Kalau enggak kalian jual ya, pasti kalian membeli gitu ya. Kalian harus paham ya. Jangan sampai kalian itu menjual sesuatu yang tidak kalian miliki. Ya, la tabi' ma laysa indak. Janganlah kalian menjual sesuatu yang tidak kalian miliki. Artinya apa? Jual beli seperti ini adalah jual beli yang tidak sah. Atau dengan cara gharar, menipu ya. Barang yang enggak layak pakai ya. Barang yang sudah lama, sudah expired, kemudian kalian sampaikan ini barang bagus, barang baru. Maka ini jelas jual beli yang tidak sah. Jadi ada 3 tadi ya. Akidah, ibadah, dan muamalah yang harus kita pelajari bagi seorang talibul ilmi. Kemudian beliau mengatakan kembali, "Kadzalika 'alaika ayyuhat talib." Ya. Begitu juga wahai para penuntut ilmu, yang harus kalian miliki perangai ini adalah antutraka al-jidala wal mira. Tinggalkan apa tadi? Perdebatan. Disuruh meninggalkan apa? Perdebatan. Karena perdebatan itu tidak mencari kebenaran. Tapi seringnya orang berdebat itu mencari apa? Pembenaran. Apa bedanya? Orang mencari kebenaran dengan orang mencari pembenaran itu apa bedanya? Apa bedanya? Orang ketika debat ya mencari pembenaran bukan kebenaran. Karena gengsi dia kalau kalah. Masuk saya kalah sama anak SD, saya sudah mondok di sini ya. Sudah 3 tahun, 5 tahun, masuk saya kalah. Jadi dia hanya mencari apa? Mencari pembenaran bukan kebenaran. Ya, maka tinggalkanlah perdebatan. Kalau diskusi boleh, diskusi dalam agama dianjurkan, ya, mencari bahsul masail boleh. Tapi kalau perdebatan, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Li'annal jida wal mira' wal babul ladzi yuqliqut tariqas shawab. Karena perdebatan ini adalah pintu yang akan menutup jalannya kebenaran. Orang kalau suka berdebat, baik itu di dunia nyata atau di dunia maya,
Ya, di media sosial, komentar itu banyak sekali. Maka orang yang biasa komen atau berdebat itu, yang dia dahulukan ini supaya bisa mengalahkan lawannya, bukan mencari kebenaran. Ya. Ketika disampaikan dalil, meskipun dalilnya itu tidak pas dengan apa yang dia lakukan, maka dia akan menolak dalil-dalil tersebut. Jadi benarnya apa yang disampaikan oleh Syekh Bakar, bahwa perdebatan itu akan menutup jalannya kebenaran. Fa innahuma yahmilanil mar'a ala an yatakallama liyantasira li nafsihi. Karena manusia kalau berdebat itu kebanyakan mereka itu ingin memenangkan dirinya sendiri. Ya. Ingin menjatuhkan lawan. Itu kalau orang berdebat. Hatta law bana lahu al-haqqu tajiduhu imma an yunkirahu. Meskipun sudah di situ ada kebenaran, tapi dia ingin mengingkarinya. Misalkan tadi dia berdebat, ya. Lebih duluan mana antara ayam dengan telur? Debat dia. Nah, lebih duluan ayam. Satunya lagi, saya lebih duluan telur. Karena ayam itu dari telur. Ya. Satunya lagi debatnya. Ya. Kalau nggak ada ayam, nggak ada telur. Ini ngabisin waktu. Kan? Jadi perdebatan seperti ini sudah menghabiskan waktu, nggak ada manfaatnya. Kemudian juga akan mengeraskan hati. Ya. Jadi hati akan keras kalau orang sering berdebat. Dia tidak akan mencari kebenaran. Yang ada dia ingin memenangkan dirinya sendiri gitu. Jadi ini harus dihindari. Selanjutnya, wa imma an yu'awwilahu ala wajhi mustaqrahin. Atau sengaja dia mentakwil, ya. Mentakwil itu mencari makna selain pada hakikatnya, selain dari kebenarannya. Misalkan, ya, ketika dia membaca Allah itu punya tangan, tabarakalladzi biyadihil mulk, ya, Maha suci Allah yang mana kerajaan itu ada di tangannya. Kemudian dia takwil, yang dimaksud dengan tangan itu adalah qudrah, kekuatan, bukan tangan seperti manusia. Tapi dia takwil, ya. Oh tidak, yang dimaksud dengan tangan itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang mendebat ini, dia ingin mencari kebenaran, yang dimaksud dengan ayat-ayat itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jatuhlah dia dalam sebuah kubangan perhelatan, perdebatan, yang mana itu akan merubah makna-makna yang sebenarnya menjadi makna yang keliru. Itu, ya. Jadi hindari perdebatan. Karena perdebatan itu hanya akan memenangkan dirinya sendiri dan ingin menjatuhkan lawan, bukan mencari kebenaran, tetapi mencari apa? Pembenaran. Wa irghaman li khasmihi 'alal akhdhi biqauli. Dan orang yang berdebat ini, dia hanya ingin mengalahkan musuhnya dari ucapan yang dia sampaikan. Fa idza ra'aita min akhika jidalan wa mira'a hina yakun al-haqqu wadihan walakinnahu lam yattabi'hu fa firra minhu firaraka minal asadi. Kalau kalian melihat teman kalian itu sukanya itu debat gitu, ya. Di kelas debat, ya, di masjid juga debat lagi, di asrama juga debat lagi, maka tinggalkan, nggak ada manfaat. Karena orang yang sering berdebat ini hatinya akan mati, dia tidak akan mudah mendapatkan kebenaran. Ya. Maka kata Syekh Utsaimin, kalau engkau melihat saudaramu yang sering berdebat,
maka tinggalkanlah dia. Dan kalian menghindarlah darinya sebagaimana kalian itu menghindar lari dari asad. Nah, mana asad? Hewan apa? Singa, harimau, ya. Jadi kalian kalau melihat saudara kalian itu berdebat, maka dinasihati. Kalau nggak bisa, ya udah tinggalkan aja kalian, ya. Kalian lari, tinggalkan sebagaimana kalian menghindar dari singa. Ya. Wa qul laisa indi illa ma dzakartuhu laka minal haqq. Sampaikan kepada teman kalian yang suka berdebat, aku tidak memiliki apa-apa kecuali apa yang aku ingat, ya. Sampaikan kepadamu itu adalah kebenaran. Ya, disampaikan dengan cara yang benar. Ya. Jadi disampaikan. Ini perbuatan ini enggak baik, perbuatan ini akan mematikan hati. Perbuatan ini hanya akan membuang-buang waktu, ya. Jadi disampaikan kepada. Kadzalika al-haudu fi ilmil kalam. Begitu juga perangai yang harus dimiliki bagi seorang penuntut ilmu, hindarilah belajar dengan ilmu kalam, ya. Hindari belajar ilmu kalam dalam masalah akidah, ya. Madya'atun lil waqti. Kata Syekh Utsaimin, orang yang belajar ilmu kalam itu hanya akan membuang-buang waktu. Ilmu kalam itu misalnya begini, Allah itu maujud, Allah itu ada. Sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan, gitu ya. Allah itu memiliki sifat maujud, ada. Kalau Allah itu ada, pasti ada sesuatu yang mengadakan. Ini ilmu kalam. Mutarrajani. Sama dengan api. Ya. Kenapa api itu bisa panas? Ya. Jadi ilmu kalam seperti itu. Dia sesuatu yang sudah ada, sudah nyata, dia itu diteliti, gitu ya. Tentang api, ya. Kemudian tentang air, kenapa air itu tidak bisa berjalan ke arah atas, gitu, ke arah bukit atau pegunungan? Kenapa air itu selalu mengalir ke arah bawah, gitu? Begitu juga dengan api. Kenapa api itu bisa memiliki sifat panas, ya? Kenapa tidak dingin, gitu ya? Kenapa api itu tidak menyejukkan tetapi malah memanaskan? Ilmu kalam, ya. Ilmu yang hanya akan buang-buang waktu. Kemudian akhirnya apa? Orang yang belajar ilmu kalam, kalau neraka itu kan isinya kan api, gitu ya. Sementara iblis itu kan terbuat dari api. Ketika api ketemu dengan api, kenapa dia merasakan sakit, gitu ya? Ini ilmu kalam. Bagaimana cara menjawabnya? Ketika ada orang yang mengatakan iblis itu kan terbuat dari api. Kenapa iblis dimasukkan neraka wong sama-sama dia terbuat dari api? Ya. Apa dia akan merasakan kepanasan wong dia juga api, gitu. Kata Allah, wa khalaqal janna min mariji min nar. Allah ciptakan jin itu dari api. Ya. Lalu ketika ada jin iblis yang kafir, kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Sama-sama dari api. Maka jawabnya mudah orang yang mempelajari ilmu kalam seperti ini. Sama dengan manusia. Manusia itu terbuat dari apa? Min salsalin, ya, kal fakhar. Jadi seperti tanah tembikar, tanah liat, ya. Dari tanah. Kemudian dibentuk manusia, ya. Dan setelah itu ditiupkan ruh Nabi Adam alaihissalam. Pertanyaannya, ketika manusia itu terbuat dari tanah, ketika kalian itu dilempar tanah atau batu yang terbuat dari tanah liat, kira-kira sakit tidak? Sakit nggak?
Kalau enggak, buktikan sekarang. Carikan tanah atau batu, saat lempar. Sakit nggak? Sakit. Pertanyaannya, kenapa bisa sakit? Padahal manusia itu kan terbuat dari tanah. Ketika dilempar pakai tanah, kenapa merasakan sakit? Kenapa? Sama-sama tanah, kenapa bisa sakit? Sama dengan iblis. Iblis terbuat dari api. Ketika dilempar ke dalam neraka, kebakar, dia akan merasakan sakit. Jadi sumbernya sama, api dan tanah. Cuman bentuknya sudah berubah gitu. Buktinya apa? Kalau manusia itu terbuat dari tanah, coba ada nggak di dalam tubuh kalian itu segumpal tanah itu? Ada nggak? Sudah nggak. Karena wujudnya sudah berubah. Meskipun sumbernya itu dari tanah, sama dengan iblis. Ya. Iblis itu terbuat dari api, tapi sudah berubah gitu ya bentuknya. Makanya dia akan merasakan sakit ketika dibakar. Sama dengan kita, ya. Ketika kalian itu terkena tanah, ya. Misalkan ini tangan, ya. Tangan itu memukul wajah kalian sama-sama terbuat dari tanah pun juga sakit, ya. Itu juga dilempar dengan tanah liat pun juga akan sakit, ya. Rasio kan, akal main dia. Jadi untuk membantah orang-orang yang terus belajar ilmu filsafat itu sebenarnya sangat mudah gitu ya. Jadi intinya kita tidak boleh mempelajari ilmu kalam dalam urusan agama ini. Kalau dalam urusan duniawi silahkan ya. Karena filsafat pendidikan itu ada. Tapi filsafat pendidikan itu untuk membentuk sebuah kurikulum gitu ya. Jadi beda dengan ilmu kalam dalam agama ataupun akidah. Kemudian kata beliau, Syekh Utsaimin menjelaskan li'annahu muta'alliqun bi asya' ya min awdahil asya' wa qad marra 'alayya fi tadrisi ba'd talabati man yas'alu wa yaqul ma huwa al-aqlu lughatan wa istilahan wa syar'an wa 'urfan. Ya. Jadi ini orang yang mempelajari ilmu kalam, ya, sesuatu yang ada, ya, sesuatu yang jelas sudah ada, kemudian ingin dijelaskan lagi. Sebagaimana beliau pernah, ya, mengalami dalam sebagian, ya, berjumpa dengan sebagian talabah, para penuntut ilmu, dia itu bertanya, ya, dia bertanya, mahwal aql, apa itu akal? Ada yang bisa jawab akal lughatan wa istilahan. Apa itu akal secara etimolog ya dan terminolog gitu. Ada yang bisa jawab. Akal secara bahasa. Akal secara syar'i. Ini kan sesuatu yang jelas dan ketika dijelaskan itu nggak ada faedahnya. Ya. Jadi ditanya akal itu apa secara bahasa. Kemudian akal itu apa secara syar'. Kemudian akal itu apa secara urf. Urf itu yang dipahami manusia. Ini buang-buang waktu, nggak ada manfaatnya. Wal aqlu makna wadhi, padahal akal ini ya jelas maknanya sudah diketahui. La yahtaj ila ta'rif. Tidak dibutuhkan lagi akal itu didefinisikan, dideskripsikan, ya. Karena manusia tahu, ya. Kalian punya akal tidak? Yang belakang itu punya akal enggak? Punya akal enggak kamu? Di mana letak akal? Ya, buktikan kalau kamu punya akal, tampakkan akal. Bisa enggak? Bisa menampakkan akal. Apa yang membedakan antara makhluk, ya, yang berupa manusia dengan hewan? Di mana letak perbedaan? Ada pada akalnya, ya. Jadi pada akalnya, makanya kita diberi akal, kita gunakan sebaik mungkin. Ada hal yang bisa memberikan manfaat, ada yang bisa membantu, ada yang bisa bermanfaat bagi orang lain, ada yang bisa merugikan.
diperintahkan. Itu fungsi akal, kita diperintahkan untuk berpikir. Kalau binatang berakal tidak. Tidak. Kalau binatang berakal ya nggak ada binatang yang nggak pakai baju. Binatang akan pakai baju karena dia berakal. Ya. Dan binatang nggak mau disembelih kalau dia berakal. Ya. Dan binatang akan mandi karena bau. Tapi kenyataannya kan nggak mandi, nggak pakai baju. Ya. Kemudian juga gonta-ganti pasangan gitu kan, itu binatang. Ya. Jadi akal ini sudah jelas, nggak perlu kita diperjelas lagi. Wal aqlu makna wadih la yahtaj ila ta'rif. Ini pembahasan tentang ilmu kalam ya. Karena ilmu kalam itu hanya akan membuang waktu. Ya, sesuatu yang sudah jelas dijelaskan lagi. Lakin ilmu kalam adkhala alaina hadhil asya. Dan ilmu kalam ini banyak ya masuk ke dalam beberapa disiplin ilmu. Wa ahlul kalami saddun nas anil haq. Dan ilmu kalam ini bisa menghalangi manusia dari kebenaran. Seperti tadi. Kisah nyata ya. Orang masuk di sebuah universitas ya, Islam. Dia belajar ilmu kalam. Setelah dia itu masuk dalam fakultas ya, ilmu kalam atau mantiknya, usuluddin, dia bukannya percaya dengan Allah, malah dia itu tidak percaya dengan Allah. Ya, dia ragu apakah Allah itu ada. Itu belajar akidah dari ilmu kalam. Dari wujud tadi. Allah itu ada. Kalau Allah ada kan berarti pasti ada yang mengadakan gitu. Karena nggak ada sesuatu yang ada muncul dengan dirinya sendiri. Ini ilmu kalam dalam akidah ini bahaya. Makanya banyak orang yang stres, orang yang gila karena dia kebingungan gitu akalnya, memikirkan zat Allah yang maha besar. Kita itu nggak diperintahkan memikirkan zat Allah. Yang diperintahkan kepada kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu supaya kita ini, akal kita ini berfungsi, berpikir. Karena akal kita nggak mampu, ya. Allah punya tangan, wah tangannya Allah seberapa? Semasjid, ya. Sepasar, ya. Satu desa, ya nggak akan mampu akal kita untuk memikirkan zat Allah. Jadi ilmu kalam kalau sudah masuk ke dalam akidah bahaya. Kalau dalam urusan duniawi, dalam masalah filsafat pendidikan, itu bagus untuk meramu sebuah desain dalam pendidikan. Tapi kalau dalam masalah akidah, bahaya ilmu kalam. Ya. Selanjutnya, wa an manhajis salafi as-sahl. Sedangkan di dalam masalah manhaj salafus saleh itu sangat mudah, simpel, nggak berbelit-belit, ya. Seperti dengan ilmu kalam, ya, Asy'ariyah, Maturidiyah. Ketika mereka itu ingin memahami Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah itu tidak bertempat, kata mereka. Karena sesuatu kalau bertempat itu berarti dia butuh tempat. Dan kalau dia itu butuh tempat, berarti dia itu bukan khalik tapi makhluk. Ini stres ya, artinya Allah sendiri yang mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas arsy. Tapi nggak boleh juga kita pikirkan arsy-nya seberapa, Allahnya seberapa. Kemudian yang memikul arsy-nya seberapa, ini nggak usah dipikir. Ya. Intinya kita yakin. Kita meyakini kalau Allah itu ya bersemayam di atas arsy. Dan ketika Allah bersemayam di atas arsy, Allah tidak butuh dengan arsy. Karena Allah itu maha sempurna. Kalau sesuatu yang butuh dengan yang lain berarti sesuai itu fakir namanya. Seperti manusia. Manusia butuh makan, minum tidak? Butuh. Berarti manusia itu fakir. Fakir itu artinya butuh, ya. Manusia butuh pakaian gitu. Butuh. Kenapa enggak harus butuh pakaian? Ya. Berarti manusia kan fakir, butuh pakaian. Manusia butuh tidak pasangan hidup? Atau hanya laki-laki semua, perempuan semua? Ya.
Jadi manusia butuh lawan jenis. Ya. Manusia juga butuh oksigen. Ya. Manusia butuh air. Manusia butuh api. Manusia butuh segala. Ya. Berarti manusia itu fakir. Nahnu fuqara ilallah. Kita ini butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah tidak butuh dengan sesuatu. Allah nggak butuh ars. Allah nggak butuh malaikat. Allah nggak butuh manusia. Allah ciptakan semuanya untuk memberitahu bahwa Allah yang menciptakan atas segala sesuatu yang ada. Ya. Demikian ya yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Intinya tadi apa? Dalam materi ini kita tidak boleh melakukan perdebatan ataupun kita melakukan sesuatu yang banyak untuk diperdebatkan atau komentar-komentar yang tidak pas. Selanjutnya, bagi seorang thalabatul ilmi, maka dia itu untuk mengikuti asar yang disampaikan Nabi, para sahabat, dan kita mempelajari 3 hal tadi. Apa? Yang pertama, kita harus mempelajari akidah. Yang kedua, kita harus mempelajari ibadah. Yang ketiga, kita harus mempelajari muamalah. Jadi tinggalkan perdebatan dan kita fokus 3 hal tadi. Tapi bihadzal qadar, ya. Mungkin ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Baik. Kalau nggak ada, kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.